Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Natal dalam pandangan Islam. Isa putra Maryam dalam pandangan kaum muslimin kendati tidak dianggap sebagai Tuhan, sebagaimana umat Kristiani. Bukan berarti beliau tidak mendapat penghormatan yang tinggi. Umat Islam menganggap bahwa Isa alaihissalam adalah seorang nabi sekaligus rasul yang mendapat gelar ulul azmi atau memiliki peran besar dalam berdakwah. Mengambil teori Al-Quran, jika berbicara tentang Isa, maka mengangkat tokoh utama di balik lahirnya nabi yang diangkat naik ke langit tersebut, versi Al-Quran itu adalah satu keniscayaan. Dialah Maryam, menurut Musafir Muktabar Al-Qurtubi rahimatullah. Maryam adalah seorang nabiyah alias nabi berkelamin perempuan. Yang sahih ialah Maryam itu seorang nabiyah karena malaikat menyampaikan wahyu kepadanya mengandung perintah Allah, perkabaran, dan kabar selamat. Sebab itulah ia nabiyah. Begitu kesimpulan Al-Qurtubi dalam kitab Tafsir Ayatul Ahkam karya monumentalnya. Sumber-sumber klasik baik dari kisah-kisah Bani Israel mengisahkan bahwa pasangan suami istri, Yoakin dan Hannah, hidup dalam keadaan bahagia dan berkecukupan. Sayangnya, sudah lama menikah namun tak juga mendapatkan keturunan. Dalam kegalauan itulah, sang suami yaitu Yoakin lantas mendatangi Baitul Maqdis, sebuah kuil di Yerusalem yang sangat disucikan kaum Yahudi. Bangunan tersebut telah runtuh dan kini dinaungi kubah Sakhra yang telah dibangun oleh Khalifah Abdul Malik bin Marwan dari dinasti Umayyah tahun 691 Masehi. Kuil yang merupakan bangunan Nabi Sulaiman yang kini berusaha dibangun kembali oleh Zionis Israel dengan cara merobohkan masjid saat ini. Di tempat itulah Yoakin melampiaskan kegalauannya, mengutuk dirinya yang mandul dan terus-menerus mengasingkan diri. Adapun istrinya juga tak kalah galau. Betapa tidak, suaminya tiba-tiba menghilang tanpa kabar. Dalam kegalauan yang memuncak itulah, sang istri berdoa dan bernazar kepada Allah yang diabadikan dalam Al-Quran. Ya Tuhanku, sesungguhnya aku yang bernazarkan kepada Engkau anak yang dalam kandunganku menjadi hamba yang soleh dan berhikmat di Baitul Maqdis. Karena itulah terimalah nazar itu dariku. Sesungguhnya Engkau yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Sang ibu menginginkan agar kelak anaknya yang terlahir dari kandungannya dapat menjadi pelayan dan penjaga rumah suci. Tapi rasa ragu membalut Hannah karena ternyata dia melahirkan bayi perempuan, bukannya laki-laki. Sesuai tradisi, hanya laki-laki saja yang kerap melayani Baitul Maqdis. Namun harapan sang ibu tetap terwujud. Maryam, sejak usia 3 tahun, sudah menjadi pelopor gender, mengambil tugas yang selama ini didominasi kaum lelaki. Nazar ibunya yang menjadikan dirinya pelayan Baitul Maqdis terwujud, di bawah asuhan dan bimbingan Nabi Zakaria. Ketika berusia 3 tahun dan mulai menjadi pelayan, hak asuh atas Maryam telah diperebutkan oleh para ulama Yahudi. Karena dia berasal dari keturunan Bani Israel yang sangat terhormat. Mereka berebut dengan Nabi Zakaria. Pada akhirnya, sengketa tersebut diselesaikan dengan mengundi. Caranya, melempar anak panah ke dalam kolam air. Anak panah yang paling lama terapung berhak menjaga Maryam. Nabi Zakaria lah yang memenangi undian tersebut dan memelihara Maryam hingga usia 12 tahun. Maryam tumbuh sebagai gadis cantik dan cerdas dan solihah. Gadis yang menginjak usia remaja ini berusaha mendedikasikan hidupnya hanya untuk Allah semata. Untuk itulah ia memilih uzlah
atau menyendiri pada arah timur Baitul Maqdis dalam sebuah kampung bernama Bethlehem yang kini menjadi Bethlehem. Ia memasang tabir agar tidak diganggu oleh siapapun. Hari-harinya diisi hanya dengan beribadah kepada Allah, berzikir, sembahyang, dan berpuasa sehari serta berbuka 2 hari. Karena itulah Allah selalu menurunkan mukjizat kepadanya, berupa makanan berasal dari langit yang selalu ada dalam kuil. Dari situlah Nabi Zakaria terheran dan menanyakan asal makanan tersebut. Makanan itu dari sisi Allah. Sesungguhnya Allah memberi rezeki kepada siapa yang dikehendaki tanpa perhitungan. Jawab Maryam sebagaimana firman Allah, Quran Surat Ali Imran ayat 37. Ketika larut beribadah dalam kesendirian, tiba-tiba seorang laki-laki tampan berjubah putih nyelonong masuk ke kamar wanita berdarah suci itu. Maryam pun terkejut dan marah. Sungguh, aku berlindung kepada Tuhan yang Maha Pengasih terhadapmu, jika kamu orang yang bertakwa, kata Maryam pada lelaki asing itu. Lelaki itu menceritakan jati dirinya, bahwa dia adalah malaikat Jibril yang diberi tugas menyampaikan perkara penting kepada Maryam, bahwa dirinya akan segera mendapat anugerah berupa bayi lelaki yang suci. Hal ini menjadikan Maryam kian heran dan terkejut dengan menegaskan bahwa tidak mungkin dirinya akan melahirkan anak lelaki, karena dia tidak pernah disentuh oleh lelaki asing dan bukan pula seorang pezina. Namun Jibril menegaskan bahwa hal demikian hanyalah perkara mudah bagi Allah. Bisa dibayangkan bagaimana tekanan batin yang dialami Maryam ketika terdengar kabar kehamilannya. Untuk itulah demi keselamatan diri dan bayinya, ia menjauhkan diri dari banyak orang. Sebagai perempuan yang taat beragama dan memiliki rasa malu harga diri begitu tinggi, sehingga dia mengucapkan, "Aduhai, alangkah baiknya aku mati saja sebelum ini, dan aku menjadi tak berarti, lagi dilupakan." Benar saja, ketika tersiar kabar kehamilannya, kaumnya dari Bani Israel yang memang doyan fitnah dan bikin onar mencemooh dan menghinanya habis-habisan. Namun sebagai Nabiyah, Maryam menerimanya dengan ikhlas dan penuh tawakal. Bahkan ia berpuasa untuk tidak berbicara. Sebuah ibadah yang hanya bisa dilakukan oleh Maryam dalam sejarah umat manusia. Sendiri di tempat suci, tanpa ditemani siapapun dalam keadaan hamil tua, menjadikan kesedihannya semakin mendalam. Maryam terus berusaha mencari makanan dan minuman agar diri dan janinnya tetap tercukupi asupan gizinya. Tapi sekali lagi, tidak ada seorang pun yang dapat membantunya. Dalam kesedihan yang mendalam itulah, Jibril kembali menampakkan dirinya, lalu berkata, "Janganlah engkau bersedih hati. Sesungguhnya Tuhanmu telah menjadikan anak sungai di bawahmu. Goyangkanlah pangkal pohon kurma itu ke arahmu. Niscaya, pohon itu akan menggugurkan buah kurma yang masak padamu." Tidak lama setelah itu, Maryam pun melahirkan seorang bayi lelaki. Di saat bersamaan, kaumnya juga bertuyun-tuyun datang kepadanya, menghina dan mencercanya. "Hei Maryam, engkau telah berbuat sesuatu yang mungkar. Ayahmu bukanlah orang jahat, dan ibumu bukan pula pezina." Maryam hanya mengisyaratkan kaumnya yang menuduh tanpa bukti agar bertanya sendiri kepada anaknya yang baru lahir itu. Ketika ditanya, sang anak benar-benar berbicara. Isa berkata, "Sesungguhnya aku ini hamba Allah. Dia memberiku kitab Injil dan dia menjadikan aku seorang nabi. Dan dia menjadikan aku seorang yang diberkati di mana saja aku berada. Dan dia memerintahkan kepadaku mendirikan sholat dan menunaikan zakat selama aku hidup, dan berbakti kepada ibuku. Dan dia tidak menjadikan aku seorang yang sombong lagi celaka. Dan kesejahteraan semoga dilimpahkan kepadaku pada hari aku dilahirkan, pada hari aku meninggal, dan pada hari aku dibangkitkan hidup kembali." Itulah Isa putra Maryam yang mengatakan perkataan yang benar
yang mereka berbantah-bantahan tentang kebenarannya. Itulah kata-kata Isa alaihissalam sebagai pembelaan terhadap ibunya dan penegasan akan eksistensi dirinya, bahwa kesejahteraan itu ada bukan hanya pada waktu kelahiran, tapi mencakup hari wafat dan hari kebangkitan. Jika Natal diartikan sebagai kelahiran Isa Al-Masih putra Maryam, maka demikianlah Natal menurut Al-Quran. Wallahu a'lam. Semoga dari kisah di atas, kita dapat mengambil keteladanan sabar dan ikhlasnya Siti Maryam, ibunda Nabi Isa, dalam menghadapi segala cobaan dan takdir yang telah Allah tetapkan untuknya. Demikianlah kisah yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada pengucapan kata yang kurang jelas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.